Assalamualaikum untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Almin Meha dengan NIM channel E023042. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya sendiri, yaitu pengertian KUP, hak dan kewajiban WP dan Fiskus, NPWP dan NPPKP. Adapun latar belakang yang saya ambil yaitu masalah sebagai seorang warga negara yang baik. Tentunya kita memiliki hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang harus dipatuhi dengan penuh tanggung jawab, di mana hak dan kewajiban sebagai seorang wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga kita semua diharuskan untuk melaksanakan dan menjalankan dengan disiplin dan dengan penuh tanggung jawab. Pengertian KUP. KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang bersifat peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP mengatur mengenai prosedur atau tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Dasar hukum dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Hak dan kewajiban WP dan Fiskus. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Hak wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut. 1. Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari Fiskus. Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem self-assessment yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, memperhitung dari membayar pajaknya sendiri. Yang kedua, wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak. Yang ketiga, hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT dengan alasan-alasan tertentu ketika mempunyai alasan-alasan yang logis. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT dapat dilakukan. Yang keempat, hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak. Dalam hal ini atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasannya. Yang kelima, hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak dalam hal pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain, pembayaran pajak yang dibayarkan atau dipotong lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Yang keenam, hak mengajukan keberatan dan banding. Wajib pajak yang merasa tidak puas atau ketetapan pajak yang telah diterbitkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), di mana wajib pajak terdaftar. Jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan wajib pajak, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Yang ketujuh, hak kerahasiaan bagi wajib pajak, yaitu wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Kedelapan, hak untuk mengurangi pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab tertentu lainnya, serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam, dan juga wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang khusus untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang sudah dialihkan ke pemerintah daerah. 9. Hak untuk pembebasan pajak dengan alasan-alasan tertentu. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Yang ke-10 ada hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPH sejak tanggal permohonan. Yang ke-11, untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPH yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontributor, konsultan,
dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah. Yang ke-12 ada hak untuk mendapat insentif perpajakan di bidang PPN untuk barang kena pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN tidak dipungut. Kewajiban wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut. Pertama, kewajiban untuk mendaftarkan diri tertulis dalam pasal 2 Undang-Undang KUP yang menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemerintah yang tertulis dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan atau SPT dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak wajib pajak terdaftar. Yang ketiga, kewajiban membayar atau menyetor pajak. Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan ke kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang keempat, kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan pasal 28 ayat 11, sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kelima yaitu kewajiban menaati pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang diperiksa, yaitu harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak. Misal, wajib pajak memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Yang keenam, kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dengan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip withholding system. Yang ketujuh, kewajiban membuat faktur pajak. Setiap perusahaan kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa yang kena pajak. Faktur kena pajak yang dibuat merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP. Fiskus atau aparatur pajak atau pejabat pajak merupakan seseorang atau badan yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak atau iuran kepada wajib pajak. Hak-hak fiskus yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu menerbitkan nomor wajib pajak atau NPWP dan melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. 2. Menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, melakukan penyidikan. Yang kelima, menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan. Adapun kewajiban fiskus yaitu kewajiban umum dan kewajiban khusus. Kewajiban umum fiskus yaitu melakukan pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku. Kewajiban khusus yaitu ada beberapa. Yang pertama, menerbitkan nomor pokok wajib pajak NPWP sementara dalam waktu 3 hari setelah pemulihan pendaftaran diterima. Yang kedua, menerbitkan NPWP dalam jangka waktu 3 bulan setelah formulir pendaftaran diterima. Yang ketiga, menerbitkan suatu surat keputusan atas pengukuhan pengusaha yang kena pajak. Keempat, menerbitkan surat keputusan kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal diajukan surat keputusan kelebihan pajak oleh wajib pajak. Yang kelima, menerbitkan sebuah surat pemerintah untuk membayar kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah diajukan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak. Yang keenam, menerbitkan surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu dari 3 bulan untuk angsuran penundaan surat ketetapan pajak. Yang ketujuh, memberikan suatu keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan. Yang ke-8, memberikan keputusan atas pengurangan atau penghapusan bunga, denda, serta kenaikan dan pengurangan. Yang ke-9, merahasiakan data-data atau informasi mengenai wajib pajak yang telah disampaikan. NPWP dan NPPKP.
NPWP merupakan nomor wajib pajak, bisa disingkat dengan NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak. Setiap wajib pajak akan memiliki NPWP yang unik, berbeda dengan wajib pajak lainnya. Fungsi NPWP adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, menjaga ketertiban dan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan, dan untuk mendapatkan perlawanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan seperti dokumen impor, serta menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misal paspor, kredit bank, dan lelang. Manfaat NPWP yaitu memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedua, salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank-bank, dan serta memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh pemerintah. Cara memperoleh NPWP yaitu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftar ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk diberikan nomor wajib pajak atau NPWP. Adapun sanksinya yaitu setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftar diri untuk diberikan nomor wajib pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar dengan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar. Adapun penghapusan NPWP bila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak atau badan dalam rangka likuiditas atau pembubaran karena pemerhentian penggabungan usaha. Adapun wanita yang sebelumnya yang telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan nomor wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif. NPPKP yaitu nomor pengukuhan PKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Fungsi pengukuhan PKP yaitu untuk memenuhi identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya, memungut pajak yang terutang, melaksanakan hak dan kewajiban di pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, menyetor PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keseluruhan lebih besar daripada pajak masukan yang dikredit, serta menyetor PPNBM yang terutang, melaporkan pemungutan penyetoran, dan pengawasan terhadap administrasi perpajakan. Adapun tempat pengukuhan PKP yaitu kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan dan kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Pencabutan pengukuhan PKP yaitu PKP pindah alamat ke wilayah kantor kerja atau pelayanan pajak lain sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP, termasuk PKP yang jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. PKP telah dipusatkan ke tempat terutangnya dan PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Adapun sanksinya, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk melakukan sebagai pengusaha kena pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang yaitu tidak kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang. Ya, adapun kesimpulan dari materi ini,
KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur mengisi prosedur, tata cara, memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar perpajakan. Nomor wajib pajak bisa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak. Nomor pengukuhan PKP atau NPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.